berbeda dengan G bundaran F. Mereka tidak sama. Contoh yang kedua. Diketahui fungsi f yang memetakan bilangan real ke bilangan real dengan fx-nya adalah 3x ditambah 2. Fungsi g-nya memetakan bilangan real ke real dengan gx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 1 dan fungsi h-nya memetakan bilangan real ke real dengan hx-nya 2x ditambah 1. Kita diminta menentukan yang pertama adalah G bundaran F. Oke. Caranya sama seperti yang di contoh pertama, G bundaran F. Maka artinya fx-nya itu nanti menggantikan nilai x di G. Di sini G dalam kurung fx. Oke, fx-nya akan menggantikan nilai x di G. Ini fx, ini G. G-nya itu x kuadrat dikurang 1. Maka x kuadrat dikurang 1, nilai x-nya akan kita ganti dengan fx-nya. Maka menjadi 3x ditambah 2 dikuadratkan dikurang 1. Sama dengan? Oke, kita jabarkan 3x ditambah 2 dikuadratkan, maka dikali dengan 3x ditambah 2 dikurang 1. Maka hasilnya 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 6x ditambah 4. Caranya sama seperti contoh nomor 1 ya. Dikurang 1. Maka hasilnya berapa? 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 3. Oke. Untuk yang B adalah H bundaran G. Maka H dalam kurung Gx. Nah, nilai Gx-nya akan menggantikan nilai X di H. H-nya adalah 2X ditambah 1. X-nya kita ganti dengan nilai Gx-nya, maka 2 dikali X kuadrat dikurang 1. Kemudian ditambah 1. Ini ya, 2. X-nya kita ganti dengan Gx ditambah 1. Sama dengan kita kalikan juga ini. Nah, 2x kuadrat dikurang 2, kemudian ditambah 1. Maka hasilnya 2x kuadrat dikurang 1. Oke. Yang C. Nah, yang C ini adalah H bundaran, G bundaran Fx. Nah, maka nanti nilai G bundaran F-nya ini kita masukkan ke H. Menggantikan nilai X pada H. Nah, G bundaran F ini sudah kita dapatkan di A ya. Ini 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 3. Jadi tinggal kita masukkan ke fungsi H-nya. Maka di sini H dalam kurung G bundaran F-nya berapa? G bundaran F-nya itu 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 3. Sama dengan, nah, nilai ini yang di dalam kurung ini kita masukkan ke nilai H, ke fungsi H ya. Fungsi H-nya adalah 2x ditambah 1. Maka 2x-nya kita ganti dengan 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 3. Nah, ini kan 2x gitu ya. Padahal X-nya kan 2x plus 1, maka di sini ditambah 1. Maka sama dengan, kita kalikan ya, yang di dalam kurung ini kita kalikan semuanya dengan 2. Menjadi 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 6 ditambah 1. Maka hasilnya 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 7. Oke, kita dapatkan hasilnya. Yang terakhir, H bundaran G, bundaran F. Nah, ini kan H bundaran G-nya sudah kita dapatkan di soal yang B. 2x kuadrat dikurang 1. Nah, maka nanti nilai fungsi F kita masukkan ke sini kan. Nah, berarti kita masukkan ke sini 2x kuadrat dikurang 1. Gitu. F-nya berapa? F-nya adalah 3x ditambah 2.
3x tambah 2 ini akan menggantikan nilai x di sini. 2x kuadrat dikurang 1. Maka menjadi di sini H bundaran G, bundaran F. F-nya berapa? F-nya adalah 3x ditambah 2. Nah, H bundaran G-nya itu 2x kuadrat dikurang 1. Maka 2 dikali dengan x-nya diganti dengan 3x plus 2. 3x plus 2. Nah, yang diminta di sini adalah x kuadrat, maka 3x plus 2-nya kita kuadratkan. Dikurang 1. Oke, maka menjadi 2. Oke, ini kita jabarkan dulu. 3x ditambah 2 dikali dengan 3x ditambah 2. Dikurang dengan 1. Nah, ini yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. Jadi 2-nya tetap ya, 2 dikali dengan ini 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 6x ditambah 4. Sama seperti yang A ini ya. Nih, hasilnya yang di dalam kurung ya. Dikurang 1. Oke, kita kalikan satu per satu dengan 2 nih yang di dalam kurung. Menjadi 18x kuadrat ditambah 12x ditambah 12x ditambah 8 dikurang 1. Nah, yang di dalam kurung ini kita kalikan satu per satu dengan 2. Kalau kalian mau menyederhanakan di dalam kurung ini juga boleh. Ya, sebelum dikalikan dengan 2 boleh. Sama saja. Maka hasilnya menjadi 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 7. Ternyata hasil dari yang C dan D, H bundaran, G bundaran F, ya. Jadi yang dihitung kan G bundaran F-nya dulu. Sedangkan yang D ini, yang depan dulu yang dihitung, H bundaran G. Tanpa mengubah letak fungsinya. H dulu, H, kemudian G, kemudian F gitu kan. Nah, ternyata kita dapatkan bahwa hasilnya sama. Nah, ini hasilnya sama. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat komposisi yang kedua yaitu bersifat asosiatif. Nah, karena terbukti bahwa H bundaran G bundaran F-nya sama dengan H bundaran G bundaran F. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Diketahui fungsi F yang memetakan